Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada shalom, saya rindu untuk lambaikan tangan kita. Shalom, shalom. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Amin, kita semua bersukacita. Dia terasa hari ini, hari penghujung tahun di tahun 2022. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih dan setianya Tuhan yang mengalir setiap hari untuk kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saya rindu untuk bersaat teduh sebentar. Untuk menyatakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami masih ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Di ibadah akhir tahun, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Kau limpah-limpahkan Tuhan berkat dan kesehatan yang Kau berikan buat kami. Dari awal bulan Tuhan, dari Januari sampai Desember, hingga hari ini Tuhan, di penghujung tahun Tuhan. Bahkan sesaat lagi Tuhan, kami akan menatap tahun yang baru Tuhan. Seperti Tuhan, janji-Mu Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Engkau Allah yang setia, menyertai kami, memelihara kami Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami. Kami mau nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dari hari ke hari Tuhan, kami terus merasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Suka duka kami lalui Tuhan di tahun ini Tuhan. Baik ataupun tidak baik Bapa. Tapi yang kami percaya Tuhan, Kau sempurna memelihara kami Bapa. Kau menyertai kami dengan sempurna Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur kita ke hadapan Tuhan. Nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kau setia. Hadapan-Mu Tuhan, ya Yesus, yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Bapa, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kau menyatakan terima kasih Yesus kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik buat setiap keberadaan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan
segala kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena amin. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Kau hiasi kehidupanku. Terima kasih Yesus. Masa depanku penuh dengan harapan. Naikkan ucapan syukur. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku haleluya Yesus, karena kasih-Mu hidup hari ini, semua berkat. Kita mau angkat tangan, kita katakan terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku. Benar Yesus, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Masa ini yang kami percaya Tuhan. Amin. Aku ada saat ini, semua berkat-Mu. Nyatakan terima kasih, angkat tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, haleluya. Semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
syukur-Mu. Terima kasih, nyatakan terima kasih Yesus. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami gak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yang kami punya hanya ucapan syukur Tuhan kehadirat-Mu Tuhan. Yang kami punya hati kami untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh bersyukur dalam keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada, ya Yesus. Aku hidup hari ini semua terima kasih. Engkau sangat baik, terang aku ada. Yesus, Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, bahkan teramat baik buat setiap kami di tempat ini Bapa. Kami telah melihat Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna dalam tahun 2022 Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk terus bersyukur Tuhan dalam keadaan kami apapun Yesus. Kami melewati 2022 Tuhan tidak gampang Tuhan. Kami merasakan suka, kami merasakan duka, kami merasakan baik ataupun tidak baik Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau terus pegang tangan kami. Engkau terus pelihara hidup kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami masih ada Tuhan di tempat ini Tuhan. Masih bisa beribadah Tuhan, masih bisa bersyukur. Masih bisa Tuhan merasakan kebaikan yang Kau beri. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Engkau yang berkenan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah kami, mengurapi kami. Berikan kami kemenangan, kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah melihat kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
setianya, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, selama-lamanya Tuhan akan tetap setia dan menyertai kita. Haleluya. Seperti biasa di penghujung tahun kita mau mendengar kesaksian dari para jemaat tempat ini. Nanti saya minta Bapak Edi Haryanto boleh bawakan kesaksiannya, kebaikan Tuhan di tahun 2022 dengan secara singkat saja Pak. Singkat dan padat. Boleh maju ke depan Pak? Saya masih bisa berdiri di tempat ini. Nyata Tuhan luar biasa. Di COVID ini puji Tuhan, orang-orang bisa sepi di kerja, saya masih bisa kerja. Lancar, tidak ada masalah. Tapi setelah COVID selesai, justru malah saya susah. Di satu usia saya sudah cukup senja, kebutuhan anak sekolah masih, saya harus gimana ya, pusing karena istri, selesai bekerja. Tapi puji Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika kita belajar boleh cari, Tuhan kirimkan satu tempat lagi, Tuhan berikan satu tempat lagi untuk bisa beraktivitas. Gak ada yang mustahil, memang mustahil buat saya. Mana saya harus jalani untuk membuat Tuhan, tapi justru nggak ada yang mustahil. Ketika saya berserah Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang saya perlukan buat anak-anak, dan saya yakin Engkau akan sediakan. Dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Di akhir November, perusahaan saya yang lama tutup, dan begitu di awalnya Desember saya juga ada teman kerja kembali, dan sampai hari ini saya mulai kerja kembali. Terima kasih Tuhan luar biasa. Ketika kita mau berserah, bersandar, gak ada yang mustahil. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Haleluya, kita mau angkat pujian ini. Kita percaya jalan serta Yesus sepanjang jalan. Ada suka duka tapi Tuhan berserta kita. Angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
serta Yesus selamanya. Amin. Kita percaya jalan dalam suka maupun duka, tapi bersama Yesus kita pasti dikuatkan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk ruang kesaksian yang kedua, saya undang Saudara Samuel, boleh membawakan kesaksiannya, menceritakan kebaikan Tuhan di tahun 2022. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari yang Yesus kasihi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna buat kita. Terkhusus untuk keluarga saya dan secara pribadi untuk saya, bahwa kasih Tuhan pada saya sungguh sempurna, bahwa perjuangan saya itu bersama Tuhan. Tuhan selalu menolong saya ketika keadaan masalah, kesulitan apapun. Tuhan selalu menolong saya. Khusus untuk keluarga saya, mama, kakak, dan ayah saya, selalu Tuhan hadir tepat waktu. Bahwa tahun 2022 ini, mungkin kita semua banyak masalah, rintangan yang kita hadapi, tapi kasih Tuhan sungguh sempurna untuk kita. Dan saya percaya untuk tahun 2023 nanti, besok ya, yang sudah dimulai, kasih Tuhan juga tetap sama, tidak pernah berubah. Walaupun terkadang kita berpikir bahwa ketika menghadapi masalah seolah-olah kita itu sendiri, tetapi ternyata Tuhan selalu menyertai kita. Sampai saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ya, itu saja dari kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, buat Tuhan. Haleluya. Bahwa benar, pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Amin. Sebentar kita mau siapkan untuk membawakan kolekte. Nanti yang bertugas Debbie beserta Felix boleh maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh diberi kesempatan pada sore hari ini Tuhan, memuji menyembah Engkau semua karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita daripada-Mu. Biar Tuhan, persembahan kami Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat persembahannya, kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali menghormati Tuhan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami Bapa, sehingga kami dapat menjalani hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau di samping kami Tuhan, kami mungkin gak bisa sendiri Tuhan. Kami mungkin bisa terjatuh Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, Kau Allah yang selalu menopang kami. Biar di malam terakhir kami Tuhan, di 2022 ini Tuhan, kami tetap pandang wajah-Mu Yesus. Pandang wajah-Mu Yesus sebagai satu-satunya penolong kami Tuhan. Sebagai sumber pengharapan buat kami Bapa. Engkau yang pegang tangan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami gak akan takut, kami gak akan goyah Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang sanggup menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan, sumber pertolongan kami Tuhan. Naikkan pujian ini bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu. Katakan Engkaulah Tuhan yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Kami mau berseru panggil nama-Mu Tuhan. Amin. Hanya dari-Mu, pegang setiap kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah
kasih setiamu tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh sempurna. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh ya Yesus, satu-satunya pertolongan kami, Yesus yang hidup, Allah segalanya Tuhan, Allah segalanya Bapa. Haleluya, haleluya. Biar setiap kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, pegang setiap tangan kami Tuhan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, sumber pengharapan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang ya Yesus, kami panggil Engkau Bapa, dari-Mu peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, nyatakan sorak-sorai kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mengalir Tuhan, kami rasakan. Haleluya, haleluya.
sepertimu, tidak ada yang sepertimu Yesus, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, mengalir menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Firman untuk penutup tahun di 2022 Tuhan. Biar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan. Ada pengharapan yang baru. Setiap kami Tuhan, di tahun 2022 Tuhan yang belum terjadi, kami akan menatap di 2023 Tuhan yang akan terjadi rencana-Mu, masa depan-Mu buat kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada harapan baru Bapa. Terima kasih asal kami terus Tuhan pandang wajah-Mu, berseru panggil nama-Mu Bapa. Ada jawaban, ada kekuatan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini rapnya saja. Mimbar selanjutnya serahkan pada Bapak Atek Kasnadiah ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Harapan di dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. kami mengaminkan pujian ini ya Bapa, bahwa Engkau saja Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup kami. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kami, musim apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar mandang wajah Engkau saja ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau saja yang sanggup menolong kehidupan kami. Bersyukur sore hari ini Tuhan, di akhir tahun kami boleh berkumpul kembali ya Bapa di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi hamba dan mengurapi kami semua Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan boleh menjadi bekal, kekuatan untuk kami melangkah di tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkannya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2023 ya. Jadi tinggal hitungan jam saja ya Saudaraku. Saya yakin kita semua yang ada di sini memiliki harapan-harapan yang baru di tahun yang baru ini Saudaraku ya. Mengapa kita harus memiliki harapan? Ya karena kita manusia Saudaraku ya. Kita beda dengan tumbuhan dan binatang. Kita manusia tuh. Lagi selama kita hidup ya kita harus punya harapan-harapan. Kenapa Saudaraku kita harus memiliki harapan ya? Karena manusia punya iman, tumbuhan, binatang nggak punya iman Saudaraku ya. Jadi harapan itulah Saudaraku ya yang mengarahkan iman kita Saudaraku ya. Oleh karena itu pada malam hari ini ya, renungan firman Tuhan ya, saya ambil temanya pengharapan yang tidak mengecewakan ya. Bapak Ibu Saudaraku banyak kecewa tahun-tahun ini? Wah, saya yakin enggak Saudaraku ya. Ya. Saya yakin tidak Saudaraku ya. Nah, karena itu pada malam hari ini ya, renungan firman Tuhan yang saya akan bawakan itu berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang bagaimana sih pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Kita buka kitab Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 2 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ya mungkin bagi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak bawa Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat di LCD. Kitab Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kita membahas tentang pengharapan yang tidak mengecewakan ini, kita harus tahu dulu apa arti dari harapan. Pengharapan itu kan kata dasarnya dari harap atau harap ya saudaraku ya. Apa itu artinya saudaraku? Jadi kita jadikan kata benda, berarti kalau kita jadikan kata benda itu menjadi harapan. Apa itu saudaraku harapan? Sesuatu yang dapat diharapkan. Ya itu arti dari harapan. Atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Nah itu namanya harapan. Atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Ya, itu pengertian dari harapan saudaraku ya. Dan seperti tadi saya katakan bahwa kita yakin di tahun 2023 ini ya, kita memiliki pengharapan. Ya tentunya pengharapan yang terbaik ya. Ya mungkin saudara sudah bertekad bahwa di tahun 2023 ini saya mau melayani, mau ngikut Tuhan, lebih semangat lagi. Waduh, luar biasa. Ya mungkin yang belum dapat kerjaan, ya dia punya harapan bahwa di tahun 2023 ini saya juga mendapatkan pekerjaan. Dan kalau bisa ya Tuhan juga memberikan saya promosi ya. Promosi jabatan atau promosi apa ya, pekerjaan lah gitu saudaraku ya. Yang jomblo ya mungkin tahun ini mendapatkan pasangan. Yang sudah mendapatkan pasangan ya tentunya tahun ini juga bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Mungkin ke jenjang pernikahan. Yang sudah menikah ya mungkin juga rindu ya punya buah hati saudaraku ya. Wah dan banyak sekali saudaraku ya harapan-harapan yang kita inginkan di tahun 23 ini. Dan tentunya intinya kita pengen hidup bahagia, diberkati dan panjang umur. Waduh lengkap banget saudaraku ya. Namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kenyataannya tidaklah selalu demikian, ya. Karena seringkali apa yang terjadi, ya, tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita kehendaki. Kecewa nggak saudaraku? Kecewa. Namun bagaimana? Ya di tengah pengharapan yang kita miliki ini, ya kita tidak menjadi kecewa. Sesuai dengan tema firman Tuhan tadi, saudaraku ya, pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama Bapak Ibu saudara Tuhan ya, supaya pengharapan ya kita itu tidak menjadi pengharapan yang mengecewakan bagi diri kita, untuk diri kita, saudaraku ya. Yang pertama kita harus menyadari dan harus mengerti ya, bahwa pengharapan itu ya adalah pengharapan itu harus kita jadikan sebagai sebuah proses ya. Jadi pengharapan itu sebagai sebuah proses. Nah tadi kalau kita baca di Roma pasal 3 ayat 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah coba Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita mau perhatikan saudaraku ya, bahwa dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 di situ jelas ya bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari sebuah proses. Apa itu Bu? Urutannya saudaraku, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji dan pengharapan. Jadi di sini pengharapan tuh bukan diletakkan di paling utama, di depan saudaraku ya. Jadi namanya pengharapan itu bukan terjadi secara instan saudaraku ya. Karena orang kan banyak ya,
Ketika dia punya harapan, ketika dia berdoa sama Tuhan, kalau bisa ya Tuhan jawab jangan lama-lama, instan ya. Kayak makan makanan sekarang, saudaraku ya, fast food. Ya, ketika kita pesan jangan lama-lama, kalau lama-lama kita marah. Dan demikian juga ya manusia. Ya, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu langsung jawab, saudaraku ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, untuk kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, saudaraku ya. Nah, di sini saudaraku, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, lebih dewasa lagi, saudaraku ya. Bahwa kita harus mengerti bahwa pengharapan itu adalah hasil dari sebuah proses. Ya, kalau mungkin pada saat ini pengharapan yang kita harapkan belum terjadi, justru yang ada apa saudaraku? Mungkin kesulitan, kesengsaraan, kesulitan, kesusahan, penderitaan hidup yang kita alami, saudaraku ya. Nah, orang yang tidak memiliki, orang tersebut kalau dia memiliki kemampuan, saudaraku ya, untuk bertahan ya dari berbagai pergumulan hidup ya. Dan itu menimbulkan ketekunan, artinya dia tidak menyerah ya di tengah kesulitan, kesusahan yang dialami ya, dia tidak menyerah. Dan ketekunan itu juga saudaraku ya dikatakan sini masih harus diuji lagi. Di tengah ketidakberdayaan dia, di tengah dia tidak menyerahnya itu saudaraku ya, masih diuji lagi, yang namanya ketekunan itu diuji lagi. Nah, ketika dia mampu melewati ujian ketekunan itu, nah disitulah saudaraku ya, mereka akan mendapatkan yang namanya pengharapan yang mereka harapkan di dalam kehidupan. Jadi kenapa banyak orang yang kecewa ya terhadap pengharapannya, saudaraku ya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan dari proses pengharapan ini, saudaraku ya. Dan ketika mereka meletakkan pengharapan terlebih dahulu, dan pengharapan tersebut pasti akan mengecewakan hidupnya. Karena apa, saudaraku? Ketika kesengsaraan datang dan dia tidak tahan uji, ya, maka mereka akan kecewa. Seberapa banyak, saudaraku ya, anak-anak Tuhan, bukan di sini, di sana, saudaraku. Ketika apa yang diharapkannya justru tidak terjadi, tapi justru banyak kesulitan yang dialami, banyak penderitaan yang dialami. Ya, dia menyerah, dia tidak tekun, dia tidak tahan uji. Akhirnya apa, saudaraku? Dia tidak bisa menerima apa yang menjadi pengharapan di dalam hidupnya. Ketika kita mungkin mau bertekad di tahun 2023 ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi. Ya. Tiba-tiba datang ujian. Masih bisakah saudaraku kita konsisten ya dengan janji kita kepada Tuhan? Ya mungkin tahun ini, tahun 2023, nanti Bapak Ibu saudaraku ada yang dapatkan pekerjaan. Lalu ketika saudara mendapatkan pekerjaan, oh rupanya lingkungan di situ, lingkungan di tempat pekerjaan di mana Bapak Ibu saudaraku bekerja, kok orang-orangnya seperti ini? Nah, apakah Bapak Ibu saudaraku masih bisa bertahan, bertekun di tempat lingkungan kerjaan seperti itu? Saudaraku ya, atau mungkin ya bagi Bapak Ibu saudaraku yang sudah jomblo, mendapatkan pasangan, kemudian dia menikah, mengharapkan dia mendapatkan anak, saudaraku ya, tapi belum juga mendapatkan, ya diberikan oleh Tuhan, ya buah hati, saudaraku ya. Apakah kita masih tetap bertekun, ya di dalam Tuhan, saudaraku ya? Jadi pengharapan yang sejati, Bapak Ibu saudaraku ya, yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Terhadap apa, saudaraku? Terhadap kesengsaraan, penderitaan, dan kesulitan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan kita. Kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita lihat contohnya di 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 2, saudaraku ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zopin dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini punya dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina yang punya anak, tetapi Hana tidak. Jadi Bapak Ibu saudaraku, saya yakin Bapak Ibu saudaraku udah sering sekali ya dengar cerita ini, ya. Jadi Elkanah punya dua istri, yang satu bernama Hana, yang satu Penina.
Penina dia memiliki anak, Hana tidak memiliki anak. Karena apa? Karena Tuhan yang menutup kandungannya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baca itu ayat yang kelima, ya Tuhan yang menutup. Ini karena saya harus cepat Saudaraku ya nih, ya. Karena Tuhan yang menutup kandungan. Ya tentunya Hana pengen juga dong dia mengharapkan seorang anak buah hati Saudaraku ya. Karena apa Saudaraku? Karena Penina Saudaraku ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 6 sampai 7 Saudaraku ya. Penina selalu menyakiti ya. Apa Saudaraku? Menyakiti hati Hana. Dan itu dilakukan apa Saudaraku? Dari tahun ke tahun. Saya nggak tahu Saudaraku sampai berapa tahun ini ya. Ya, Hana dia menderita, dia sakit hati terhadap Penina. Karena apa Saudaraku? Dia tidak punya anak lagi. Pada waktu itu Saudaraku di Israel kok tidak punya anak itu satu hal yang sangat memalukan Saudaraku ya. Karena itu Penina dia selalu merendahkan, selalu menghina. Ya, sehingga Hana menangis dan dia tidak mau makan Saudaraku. Dan apa yang terjadi Saudaraku? Apakah dia pupus dengan harapannya? Ya, dengan apakah harapannya apakah dia tetap meletakkan harapannya kepada Tuhan walaupun mungkin dia yang didapatkan justru harapannya bukan harapan Saudaraku ya. Tapi seperti tadi di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4, justru kesengsaraan, penderitaan ya yang dia terima di dalam kehidupannya, dan itu dia alami dari tahun ke tahun setiap mereka pergi ke bait ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan loh saudara dia. Ya, selalu dia disakiti oleh Penina. Saudaraku ya. Apakah Hana kecewa saudaraku ya? Kalau kita baca saudaraku ya, apa yang dilakukan oleh Hana? Ya. Ini adalah bukti bahwa Hana dia tidak kecewa ya di tengah penderitaannya. Coba kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat 10. 1 Samuel pasal 1 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil apa saudaraku? Menangis, terseduh-seduh. Kenapa? Karena sakit hati yang ada di dalam dirinya itu sudah tidak tertahankan lagi saudaraku ya. Yang dilakukan Bapak Ibu Saudaraku, dia tetap berharap kepada Tuhan ya. Mungkin dia hatinya pedih, sakit saudaraku ya, namun dia tidak pernah putus asa ya. Dan itu kecewa sama Tuhan saudaraku ya. Satu bukti dia tetap datang kepada Tuhan. Saya yakin itu dilakukan oleh Hana bertahun ketika dia merasakan direndahkan oleh Penina. Di saat itu juga dia menangis, dia mengadu kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudaraku? 1 Samuel pasal 1 ayat yang 16 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya, dia berdoa ya mungkin situ saya nggak tahu berapa menit atau berapa jam. Yang penting di sini katakan apa? Aku berbicara demikian lama. Dia berdoa sama Tuhan. Dia tumpahkan saudaraku ya segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud penyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Melalui proses kesengsaraannya yang dialami oleh Hana, penderitaan, kesulitan, dia tetap tekun, dia tidak menyerah. Dia tetap bertekun, percaya kepada Tuhan. Ya, ketekunannya itu diuji bagi orang yang tetap tekun di dalam Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya saudaraku, ya, Tuhan merealisasikan ya apa yang menjadi harapan bagi Hana. Sebelumnya saya mau kasih contoh lagi di perjanjian baru saudaraku, tapi ini nanti terlalu panjang saudaraku ya. Saya langsung saja saudaraku ya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu saudaraku ya. Suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda ya.
Nah, anak yang pertama ini saudaraku ya, disuruh pergi pada musim dingin. Jadi ayah ini menyuruh 4 anaknya ini ya, pergi melihat pohon pir di musim yang berbeda. Anak yang pertama disuruh pergi pada musim dingin. Ya, anak yang kedua disuruh melihat pohon pir itu pada musim semi. Dan anak yang 3 disuruh melihat pohon pir pada musim panas, dan anak yang keempat melihat pohon pir pada musim gugur. Dan ketika anak-anaknya itu melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, anak yang pertama ya, ketika dia melihat pohon pir ya pada saat musim dingin, dia melihat bahwa pohon pir itu tampak sangat jelek. Ya, pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Nah, itu yang dilihat saudaraku ya. Kemudian anak kedua ya, dia melihat ya pohon pir itu pada musim semi, pohon itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Nah, kemudian anak yang ketiga, dia melihat pohon pir itu pada musim panas ya. Pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Dan anak yang keempat ya, dia melihat pohon pir itu pada musim gugur ya, dia tidak setuju dengan saudaranya. Oh, salah kamu, bukan seperti itu pohon pirnya. Ya, dia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranu. Kemudian sang ayah berkata bahwa kalian semua benar, ya. Hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda, katanya ya. Ayahnya berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit, ya. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan, banyak kegagalan dan kekecewaan, jangan cepat menyalahkan diri dan orang lain. Bahkan kita berkata mungkin, waduh, saya nggak mampu, kita bodoh dan bernasib sial. Ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada istilah nasib sial, ya, bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada istilah nasib sial, saudaraku ya. Nah, jika kita tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan, dan kamu tidak akan menuai hasil di musim gugur. Bersama Tuhan selalu ada harapan yang baru, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, saat seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan, ya. Karena apa, saudara? Ketika kesengsaraan, penderitaan, kesukaran datang dan kita tidak tahan uji, saya yakin ya, pengharapan itu menjadi satu kekecewaan di dalam hidup kita. Bagi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah ketika kita tahan uji, ya, di tengah-tengah kesengsaraan, penderitaan kita, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Saya harap Bapak Ibu Saudaraku mengerti, saudaraku ya. Nah, yang kedua, ya, bagaimana supaya pengharapan itu tidak mengecewakan dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 147, kita buka Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, pada kekayaan, pada kekuatan, jabatan, sebagainya, saudaraku ya, pengharapan kita pasti akan mengecewakan, saudaraku ya. Ya. Bahkan terkadang orang-orang yang begitu kita percayai pun, saudaraku, sekalipun dapat mengecewakan kita, saudaraku ya. Pasti, saudaraku ya. Dan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan ada pengharapan kepada Tuhan. Sebab di sini katakan apa? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang mengasihi kita, dan juga Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan ketika Dia mengasihi, ya, kita, saudaraku ya, Dia tetap setia.
Setia menolong kita, saudaraku ya. Setia mendampingi kita, saudaraku. Setia melindungi kita, saudaraku ya. Terlebih Tuhan setia kepada janji-janjinya, saudaraku ya. Terkadang kitalah Bapak Ibu saudaraku yang susah ya untuk mengasihi Tuhan dan susah setia, saudaraku ya, ke kita ketika kita mengalami proses ya untuk kita bisa memperoleh pengharapan itu, saudaraku ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apapun proses yang kita alami ya, biar kita juga tetap mau mengasihi dan setia kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita buka Yeremia pasal 29 sebagai ayat penutup. Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, di rancangan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu adalah pasti rancangan yang damai sejahtera, menampakkan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, saudaraku ya, tapi rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita mau tetap letakkan harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia kepada kita, saudaraku ya. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, tetap semangat, saudaraku ya. Maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Ya. Jadi kalau di tahun 2023 ini kita belum melihat realisasi dari pengharapan kita kepada Tuhan, dan bahkan mungkin Tuhan izinkan kita memasuki prosesnya, ya, mari kita tetap semangat, kita jalani itu, saudaraku ya. Karena kita tahu bahwa janji bahwa Tuhan ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah ingkar. Selamat menyongsong tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita angkat pujian ini. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita katakan pujian sekali lagi, Yesus, Engkaulah pengharapanku. Yesus, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku yang selalu mulutku penuh
Biarlah Tuhan sesuai dengan pujian sudah kami nyanyikan ya Bapa. Biar Kau menjadikan Engkau Tuhan pengharapan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi tahun 2023 ini ya Bapa. Namun yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang sangat mengasihi kami dan setianya. Kasih setiamu Tuhan kepada kami adalah kasih setia yang sangat luar biasa ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami Tuhan, jikalau ketika banyak sekali Tuhan harapan-harapan kami ya Bapa yang belum terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, justru kesulitan, penderitaan yang kami alami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melewati proses ini ya Allahku, sehingga pengharapan yang Tuhan yang kami inginkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, boleh kami terima ya Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika kami mungkin ketika harapan-harapan yang kami bawa kepada Engkau Tuhan, mungkin pada saat-saat ini ya Bapa belum kami terima ya Bapa. Biar Tuhan kami tetap berikan kami Tuhan untuk tidak pernah menyerah ya Bapa, untuk tekun Tuhan di dalam Engkau Tuhan, tetap percaya kepada Engkau Tuhan, karena kami yakin Tuhan Engkau Allah Tuhan yang sanggup menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus Kaulah pengharapanku. Dan untuk selanjutnya mimbar nanti diserahkan kepada Bapak Gembala. Yesus Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu pulih. Maka dengan penungkapan syukur kami terima pesan-Mu ini menjadi berkat bagi hidup kami dalam rangka menyongsong tahun 2023. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam dan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya harapan saya kita tetap semangat dalam menyongsong tahun 2023. Ingat, dunia hanya menawarkan ketakutan, kecemasan, kegalauan. Tapi kita lihat tadi pesan Tuhan, hari ini Tuhan memberikan pengharapan kepada kita untuk tahun depan, memiliki masa depan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat dulu warta gereja sebelum kita akan menutup ibadah akhir tahun hari ini. Nah, inilah para petugas atau hamba-hamba Tuhan yang akan melayani esok tepat tanggal 1 Januari 2023. Ini ada beberapa perubahan tapi ini aslinya ya. Mungkin ada beberapa hal, akhirnya ada yang tukeran dan sebagainya. Dan ibadah minggu besok kita ada sakramen perjamuan kudus. Mengawali tahun yang baru kita akan menerima berkat Tuhan, sakramen perjamuan kudus. Hari ini biasanya ada perjamuan kasih, tapi untuk tahun ini kita tidak ada perjamuan kasih. Berikutnya, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang setia dalam mengembalikan persepuluhan dan juga yang setia dalam memberikan korban tantangan dalam rangka untuk renovasi pembangunan gereja kita.
Ya, doakan tahun ini, Januari ini kita akan segera untuk merenovasi supaya tukangnya, cuacanya, dan lain sebagainya, biar Tuhan berikan yang terbaik. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Doakan juga tentunya tahun depan ini ada rencana rapat kerja tahunan. Ya, kita sih berusaha untuk mencanangkan seperti yang tahun lalu sudah dikemukakan dalam rapat tengah tahun, bahwa tahun depan akan dibuka kesempatan yang rindu menerima sakramen baptisan air. Nanti bisa mendaftar di Bapak Ateng, kalau youth atau remaja bisa ke Kak Ica. Itu saja Bapak Ibu Saudara, selamat menyongsong tahun baru. Kiranya pengharapan yang Tuhan berikan, memberikan masa depan, kita selalu dalam penyerahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah akhir tahun ini satu pujian, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, tetap menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bisa jadi tahun depan dunia hanya menawarkan kegelisahan, ketakutan, masa yang suram. Tetapi pesan-Mu hari ini untuk mengakhiri tahun 2022, Engkau telah berpesan kepada kami bahwa hanya di dalam Engkau kami memiliki pengharapan untuk memiliki masa depan yang ada selalu dalam penyertaan-Mu. Tambahkan teguhkan iman kami untuk selalu hanya mengandalkan-Mu dan selalu hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah akhir tahun ini, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh pemain musik WL, baik juga untuk tim penyambut tamu, tim kolektan, tim multimedia, seluruh yang telah melayani pada akhir tahun ini, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu selalu mengalir kehidupan mereka, hadirat-Mu selalu melingkupi hidup mereka, sehingga pelayanan mereka selalu menghadirkan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi, yang kami tahu hanya satu, Engkau sanggup menolong mereka. Itu sebabnya kami doakan mereka pada akhir tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang lansia dan bahkan yang tidak bekerja Tuhan juga mencukupi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga selalu berdoa untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas. Mari Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kepada kedua orang tua kami ini, baik Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, berkati hidup mereka dalam usia lanjut, teguhkan iman mereka, semakin setia iring Engkau. Kami juga selalu berdoa untuk anak-anak cucu kami. Tuhan selalu kirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu
yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, di mana Engkau telah tempatkan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami mengasihi di mana Engkau tempatkan kami. Itu sebabnya kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Berkati seluruh para pemimpin negara kami ini, baik dari Bapak Presiden bersama dengan seluruh staf menteri sampai yang dekat dengan kami, Bapak RW dan Bapak RT. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah akhir tahun ini. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Berkati mereka yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati mereka yang setia dalam mengembalikan persepuluhan, memberikan korban tantangan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang telah mereka tabur kelak, mereka yang tuai, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Menjelang akhir tahun ini akan segera kami lalui, dan tahun depan 2023 kami akan menyongsong dengan berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Maka ibadah akhir tahun 2022 ini kami tutup dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan mata kita kepada Yesus yang ada di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima